orang yang sholatnya benar saat ditunaikan, maka dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Ya, sukses dan bahagia. Baik. Dan ini bagian awal pengantar kajian kita untuk kita teruskan pada materi utamanya. Jika ada seseorang sukses saja, atau diharapkan sukses dalam hidupnya, tapi belum tentu bahagia walaupun ada satu dua yang mendapatinya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan fauz. Fauz, ya. Derivasi pengulangan katanya disebutkan di Quran sebanyak 29 kali. Fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faiz. Ya. Jadi kalau ada yang diberi nama fauzi, fauzan, faiz, faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya. Tapi belum tentu bahagia. Gitu ya. Ada yang bahagia, tapi secara bahasa demikian. Sebaliknya, kalau ada diharapkan misalnya bahagia hidupnya, ya, rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, yang penting bahagia. Miskin juga nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya. Nah, itu faroha namanya, fariha. Fariha. Turunannya di sini farah. Ya. Laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, itu artinya diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin nggak ada masalah, yang penting bahagia. Baik ya. Pilih mana? Sukses tapi gelisah, atau bahagia tapi miskin. Oke. Selalu yang ketiga ya. Makanya di Quran Allah tidak pernah menawarkan satu di antara dua. Ya, langsung memberikan yang ketiga supaya kita nggak milih. Karena pasti diketahui itu. Baik, kalau Anda menginginkan sukses dan bahagia, bahasa Arabnya yang standar itu disebut dengan falahun. Falah, fa, lam, alif, ha. Sukses dan bahagia. Kadang diterjemahkan dengan bahagia saja, padahal itu mengandung unsur kesuksesan. Ya. Maaf, ini yang keberapa tadi? Kelima. Penting tidak yang kelima? Dan sangat diinginkan. Saking pentingnya, sangat diinginkan ya, maka Allah tidak jemu mengingatkan 5 kali dalam sehari. Diingatkan pada kita. Dipanggil lewat suara azan setelah hayya 'alas shalah apa? Jadi saat kita dipanggil sholat, ayo sholat sini. Ya. Sebetulnya Allah nggak butuh dengan sholat kita. Demi Allah saya katakan ya, catat kalimat ini. Semuka bumi tidak sholat, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ya, Allah tetap Rabb, ya, tetap penguasa, tetap Tuhan. Ya, gak butuh dengan sholat kita. Justru saat ditambah hamzah di depannya, kemudian alif terakhir dibuang. Hamzah ditambah di sini, alif terakhir dibuang di sini, kemudian kalimatnya menyatu. Kalau sudah muncul hamzah, maka harakat di huruf yang ini pindah ke depan. Ini mati. Ya, jadi aflah. Turunlah kemudian Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Ya, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Ya, siapa mereka? Ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Khusyuk. Ini syarat pertama. Kita sering bahas di pertemuan lalu dan kita contohkan, sahabat Nabi itu kan Bu, tidak semuanya ustad. Yang ustad itu sedikit sebetulnya. Ya, Ali bin Abi Thalib ustad. Yang lainnya Masya Allah rata-rata pengusaha. Ya, Abu Bakar pengusaha. Uthman pengusaha. Ya, Omar bahkan birokrat. Ya, Abdurrahman bin Auf modalnya cuma modal sholat Bu. Datang ke Madinah. Ya, Masya Allah modal pakaian melekat di badannya karena hartanya disita. Ya, kan saya sering pernah kisahkan ini ya. Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Itu sebelum hijrah di kota Mekah, beliau orang paling kaya Bu di Mekah. Masya Allah, kekayaannya luar biasa. Masuk Islam. Begitu masuk Islam saat akan hijrah ke Madinah, diketahui keislamannya, dirampas semua hartanya. Ya. Kata orang-orang pada saat itu, kalau kamu ingin harta lagi, silahkan kembali kepada agama semula, percayaan semula, kami kembalikan, dan kami akan angkat engkau jadi hartawan terhormat di sini. Tapi kalau tidak mau, silahkan ke Madinah, tinggalkan semua harta, berangkat sana, cukup bawa pakaian aja yang melekat di badan. Ya, cukup bawa pakaian saja. Ya, mereka kira nggak akan selamat tuh kan. Mekah Madinah itu kisaran 400 kilo kurang lebih. Medannya tidak seperti sekarang, nggak ada jalan seperti saat ini. Ya, Masya Allah badainya macam-macamnya. Paling-paling meninggal di jalan kata mereka. Ya, tidak mudah. Tapi yang sulit, anak istri keluarganya ditawarkan hal serupa. Perhatikan tawarannya, ikut suami. Kamu sama, tinggalkan semua harta, bawa pakaian aja silahkan, belum tentu selamat sampai ke Madinah. Tapi kalau tidak ikut suami, tetap dalam agama kamu, kami berikan semua harta ini, kamu jadi orang paling kaya, dan silahkan nikah dengan laki-laki manapun yang ada di Mekah. Kalau ibu dalam situasi seperti istrinya Abdurrahman bin Auf, ditawari tadi, ikut suami, belum tentu sampai ke Madinah, gitu kan?
Ansor itu bentuk jamak dari kata nasir. Ya. Nasir dalam bahasa Arab tidak ada makna selain sifat penolong yang sangat dalam. Ya. Walaupun rela memberikan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Ya. Sifat penolong yang sangat dalam, sekalipun rela memberikan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Dia sendiri butuh, cuman kasih orang gitu. Ya. Ibu bayangkan ya, saat orang-orang hijrah ke Madinah, itu Masya Allah, orang haus disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Orang kekurangan pakaian dibawain pakaian oleh orang yang bawa pakaian. Dan yang paling menarik, ini yang bawa barang-barang tadi, belum tentu mereka itu orang punya. Ya, coba cek ada makanan apa, mereka sendiri butuh, tapi diberikan gitu. Ya. Dan kisah itu nanti akan dirangkum di Quran surah 59 Al-Hasyr, ya, ayat 9 sampai 10, posisi paling kanan di tengah ke bawah itu urutannya. Baik, pelan-pelan. Poinnya Abdurrahman bin Auf, tadi kan orang paling kaya ya, jatuh fakir, maka disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Lihat tawarannya begitu sampai ke sana, ditawarkan langsung, Masya Allah. Kata orang ini, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda sebelumnya kaya, sekarang fakir. Kalau Anda ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta saya. Karena orang ini berpikir tidak mudah seseorang kehilangan satu kemapanan yang harus menyesuaikan kembali dalam gaya kehidupannya. Kan saya sering sampaikan Bu ya, masih ingat rumus fisikanya itu F1 sama dengan F2 ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang didapat itu yang keluar ya. Orang turun dari angkot kan begitu tawadhu nunduk gitu, sudah gitu sedekah ya. Sudah mulai punya pribadi, sebagian orang walau tidak semuanya gitu kan. Nah, cuman kan persoalannya rumus gaya itu juga berbanding lurus hukum Pascalnya dengan P kan. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini masalahnya. Ya. Jadi semakin tinggi tingkat kehidupannya, gaya yang banyak ingin ditampilkan, kehilangan ini tekanan semakin kuat, capek gitu. Ya. Sekarang lihat misalnya saudara-saudari kita ya, yang mulai muncul popularitasnya, segala mulai berubah. Begitu redup, pelan-pelan, sensasi banyak ditampilkan karena tekanan tinggi gitu. Jelas ya? Dalam situasi ini, datang ke situ ditawari gitu kan. Hal demikian, ambil setengah harta saya, nikah dengan perempuan paling cantik, saya fasilitasi. Coba pilih mana? Menolak atau sulit untuk ditolak? Tidak mudah ya? Tapi lihat jawabannya. Beliau itu dididik oleh Nabi, sholat dengan benar selama setahun. Jadi sholat itu turun setahun sebelum hijrah. Dididik oleh Rasulullah. Ya, berdiri yang kuat dengan segalanya, disampaikan tentang makna-makna gerakan-gerakan sholat, bacaannya seperti ini maksudnya. Nanti telah kita bahas dulu di antara gerakan berdiri itu, berdiri termasuk bacaan-bacaannya, di antara pesan-pesannya adalah sepanjang masih memiliki kemampuan untuk menegakkan diri, untuk berusaha jangan gantungkan hidup pada orang lain. Maka beliau mempraktekkan kalimat ini dengan mengatakan jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan pahala atas tawaran Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Maka ilmunya dipraktekkan, bermohon kepada Allah, salatnya diperbaiki. 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya. Dan 1 tahun di Madinah jadi orang nomor 1 paling kaya. Yang kapaknya dikisahkan bahkan terbuat dari emas. Kapaknya saja. Kapaknya itulah Abdurrahman bin Auf. Ya, sukses dan bahagia. Walaupun kadar kesuksesan dan kebahagiaan setiap orang bisa beda. Ya, ukurannya bisa berbeda. Tapi poinnya adalah dia bisa meraih apa yang dia harapkan dan bahagia dalam kehidupan, itu poinnya.